Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak yang bernama Raja Kertamata, mempunyai dua orang putri. Yang pertama bernama Dewi Galuh dan saudaranya yaitu Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertamarti. Suatu hari ia berkunjung di kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kertamarta. Oh, jadi ini menantu. Perkenalkan, ini Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Raden Inu. Aku mau ke kamar saja. Wahai Tuan Putri, kenapa kau tampak kesal? Kenapa selalu Chandra Kirana yang selalu beruntung? Kamu tahu tidak cara bagaimana menyingkirkan Chandra Kirana? Tuan Putri, ku dengar di luar sana ada dukun terkenal. Pergilah ke sana agar kau bisa menyingkirkan Chandra Kirana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang buat kamu datang ke sini malam-malam? Saya punya satu permintaan, tolong bantu saya untuk melenyapkan Chandra Kirana. Jika kamu bisa, akan saya kasih. Baiklah kalau begitu, aku bantu kamu melenyapkan Chandra Kirana. Chandra Kirana, Hai Mbak, lihat bunga ini yang waktu kecil kita tanam. Siapa ini Mbak? aku kutuk kamu jadi keong mas. Kutukan ini akan hilang jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum ini terjadi, kutukan ini akan saya berikan kepada Chandra Kirana dan akan saya ceritakan kepada ayahnya jika Chandra Kirana telah hilang. Apa ini? Aku belum pernah lihat keong emas kayak gini. Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempaya. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong mas berubah menjadi manusia kembali hingga di siang hari. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Paginya sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Aduh, panas-panas. Aku belum masak makan malam. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Siapa yang masak semua ini? Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu anak cantik? Saya Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Apa yang terjadi padamu anak cantik? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukan akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari Raden putri Inu, putriku kesayangannya. menghilang. Cepat cari dan bawa kembali dengan selamat. Baiklah Raja Kertamarta, aku akan mencari Putri Chandra Kirana di seluruh penjuru desa. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun, anehnya, selama perjalanan ia selalu bingung menentukan arah hingga ia tersesat ke dalam hutan di perjalanannya. Langkahnya berhenti ketika melihat kakek tua yang sudah lemas bersandar di pohon. Samar kenapa Mbah? Kok kelihatannya pucat banget? Aku belum makan sehari-hari, anak bagus. Ini aku ada bekas sedikit Mbah buat Mbah. Oh, terima kasih, anak bagus. Mbah. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia juga mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Kalian membatalkan rencanaku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa Mbah?
Itu jin yang ada di jimatmu. Dia yang akan menyesatkan perjalananmu. Kamu tetap menelusuri sungai ini dan akan menemukan sebuah desa. Permisi, Bu, apakah saya boleh meminta minum? Oh boleh. Anak cantik, tolong ambilkan minum. Tuan Putri, Raden Nino, kenapa kamu ada di sini? Aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas, lalu diselamatkan oleh mbok ini. Apa? Kalau begitu, Tuan Putri ikut aku saja kembali ke kerajaan istana Raja. Baiklah. Anakku, terima kasih Raden Inu, kamu telah membawa putriku pulang dengan selamat. Sama-sama Raja, kata Marta. Dia mengutukku menjadi keong emas. Hah? Kamu ya? Kamu ini ya? Karena takut mendapatkan hukuman, Dewi Galuh pergi dari kerajaan Daha. Di akhir cerita, mereka hidup bahagia di kerajaan Daha. Satu.